Izinkan lewat ibadah hari ini, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua yang ada di tempat ini maupun yang online, kita berjumpa dengan Tuhan dan Dia menuntun kita kepada kepenuhan kehendak-Nya. Tuhan, kami terbuka kepadamu. Ya Roh Kudus berbicara, kami terbuka kepadamu. Lakukanlah sesuatu di hidup kami, membuat hati kami dan seluruh hidup kami terus bergantung kepadamu. Berkati firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Berfirmanlah. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, selamat pagi. Oke, shalom. Gimana kabar Bapak Ibu, sehat? Luar biasa ya, puji Tuhan. Kita senang boleh sama-sama beribadah. Coba bilang kiri kananmu, saya senang kau ada di sini. Saya senang kau beribadah, kita beribadah bersama-sama. Coba bangkit berdiri, salami minimal 5 orang di sekelilingmu, bilang saya senang kau hadir beribadah bersama-sama. Bilang sama dia, ini hari yang luar biasa ya. Salami kiri kananmu ya. Ya gitu ya, kita bersyukur. Ya, ini hari yang luar biasa. Selamat datang buat Alo, pertama kali datang bersama dengan kita di tempat ini. Silakan duduk. Lihat tempat duduk terbaik. Apabila Bapak Ibu terlalu dingin dengan AC di situ, pindah ke tempat yang lain ya. Oke, puji Tuhan. Baik. Yang datang doa hari Jumat kemarin boleh angkat tangan saudara. Wah, bersyukur ya, kita ngalami Tuhan hari Jumat kemarin. Ada satu hal yang menarik. Bagaimana kita belajar bahwa apa milik pusaka kita? Tuhanlah milik pusaka kita. Seluruh dunia sedang membuat milik pusakanya adalah rumah, villa, deposito, dan gunung emas. Tetapi dari atas semua itu Tuhan memberi janji bahwa kepada kita, Tuhanlah yang menjadi milik pusaka kita, amin. Dan kita harus menjaganya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Iblis ingin membodoh-bodohi saudara, iblis ingin menipu orang percaya supaya kita tidak memelihara milik pusaka kita, tidak terhubung dengan milik pusaka kita, tidak bertanggung jawab dengan milik pusaka kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya milik pusaka kita adalah Allah, Allah sendiri juga membuat kita menjadi umat kesayangannya, amin. Dia memilih kita dikatakan seperti biji matanya. Ini dua hal yang sangat korelatif, bagaimana Allah menginginkan kita sebagai umat pilihan seperti biji matanya, bahkan dia angkat kita dari lumpur dosa menjadi anaknya, amin. Itu suatu penghargaan yang istimewa, katakan penghargaan yang istimewa. Katakan lagi kehormatan yang luar biasa. Tuhan angkat saudara dan saya dari sebagai orang berdosa dan dia angkat kita menjadi anaknya dengan kehormatan dan kemuliaan. Dan pada saat yang bersamaan kita membalasnya dengan berkata, Allah engkau adalah milik pusakaku, engkau Tuhan, engkau yang terbaik. Sejujurnya ini adalah bagian perjanjian Allah dengan manusia. Yaitu bagaimana Allah menginginkan supaya umat manusia ini menyembah dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Raja. Dan juga manusia memiliki Allah, menyembah Allah dan tidak ada ilah lain yang disembah selain daripada Allah. Itu perjanjian itu Tuhan buat, Tuhan tunjukkan melalui sebuah perjalanan besar. Ketika setelah manusia jatuh dalam dosa, lalu manusia itu menjauh dari Allah dan Allah berusaha mengembalikan manusia itu terus kepadanya. Sampai kita tahu dimulailah perjalanan seperti khotbah kemarin, yaitu melalui seorang bernama Abraham. Dan teruslah Allah membuat perjanjian sehingga lahirlah sampai hari ini yang disebut Israel rohani, yaitu saudara dan saya. Kitab Galatia mencatat oleh karena Kristus maka kita mengalami penebusan Allah sehingga kita menjadi Israel rohani. Jadi janji Allah melalui Abraham bahwa dia akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Oleh keturunanmu maka seluruh bumi akan mendapat berkat. Berkat itu maksudnya adalah berkat keselamatan, berkat pemulihan, berkat untuk kita kembali kepada Allah. Jangan pikir berkat itu tentang harta, itu belakangan, itu jauh, katakan itu jauh. Itu bukan yang pertama, itu enggak tahu yang keberapa. Nah, tetapi itu mengikuti. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa? Semuanya ditambahkan. Makanya itu sebabnya berkat itu akan sampai dari Abraham kepada anaknya Ishak, lalu Yakub, lahirlah sebuah bangsa yang namanya
Israel. Dan Israel ini menjadi bangsa yang tanda kutip Allah menunjukkan perjanjiannya yang akan tersebar ke seluruh bumi. Jadi dia mulai dari hal kecil, satu orang, sebuah keluarga, sebuah keturunan, sebuah bangsa, sampai akhirnya ke seluruh bumi. Itu dia. Dan akhirnya oleh karena keimamatan Yesus, penebusan Yesus oleh darah Kristus, maka semua orang yang percaya kepada Allah melalui Yesus. Sekali lagi, semua orang yang percaya kepada Allah melalui siapa? Yesus menerima berkat perjanjian ini. Gitu loh. Itu sebabnya saudara dan saya, sekalipun kita secara kewarganegaraan bukanlah orang Israel, tetapi oleh karena keimaman Yesus, oleh karena kematian Yesus, oleh karena darah Yesus yang memateraikan dan kita percaya, maka perjanjian Allah, katakan perjanjian Allah, sampai pada kita. Amin. Nah, saudara tahu iblis ingin membuat perjanjian ini tidak kita pahami sehingga kita tidak hidup bagi Allah. Oleh sebab itu, hari ini tema gereja kita di tahun ini kita akan bahas lagi. Tema kita gereja tahun ini adalah menjadi murid Kristus yang mengalami apa? Akselerasi Roh Kudus dan bertindak. Jadi dua tema dalam tahun ini, yaitu akselerasi dan bertindak. Sama-sama katakan akselerasi dan bertindak. Kita sedikit bahasa Inggris. Acceleration and action. Oke, 1, 2, 3. Acceleration and action. Ya, coba bilang kiri kanan akselerasi dan bertindak. Tahu akselerasi maksudnya ya? Mengalami apa? Percepatan. Kita mengalami percepatan Tuhan. Kita mengalami Tuhan bagaimana membentuk, mempercepat, melatih kita untuk bisa sampai kepada kehendaknya. Tetapi yang kedua juga adalah action, bertindak. Ada banyak orang dilatih tapi tidak bertindak. Kita mau dilatih, kita mau mengalami percepatan Tuhan tapi kita mau bertindak, take action gitu loh ya. Sama-sama sekali lagi, acceleration and action. Dan tahun ini kita berharap seperti tema sinode kita sepanjang 4-5 tahun ke depan, yaitu 5 kali lipat. Kita berdoa sama-sama supaya itu terjadi. Acceleration and action 5 kali lipat. 1, 2, 3. Acceleration in action 5 kali lipat. Oke, puji Tuhan. Yuk sama-sama, kita udah belajar kemarin tentang akselerasi. Bagaimana tentang akselerasi ini, perjalanan, permulaan dan pilihan demi pilihan kita belajar. Dan hari ini kita akan belajar tentang bertindak. Sama-sama katakan bertindak. Hari Jumat kemarin sebelum kita doa puasa sama-sama, saya dapat impresi di hati saya dengan kata ini, akselerasi dan bertindak. Karena ini adalah percepatan dan bertindak, maka iblis akan berusaha membuat kita mengalami sebaliknya. Apa kebalikan dari percepatan? Perlambatan. Saudara dan saya akan dibuat berlambat-lambat. Gitu loh. Saudara dan saya akan dibuat berlambat-lambat. Saudara ingat ada firman Tuhan ketika Sodom dan Gomora dihancurkan. Lalu apa yang terjadi? Allah menyelamatkan siapa? Lot dan keluarganya. Tetapi istri Lot berlambat-lambat. Apa yang terjadi? Dia menoleh ke belakang dan dia menjadi apa? Tiang garam. Saudara, iblis akan coba membuat seperti itu. Dia akan berusaha memperlambat hidup saudara untuk tidak sampai kepada kehendak Allah. Dan yang kedua, yaitu bertindak. Apa kata lain daripada bertindak? Menjadi pasif. Iblis akan membuat saudara dan saya berusaha membuat saudara pasif. Menjadi orang yang tahu banyak firman Tuhan tapi tidak menghidupinya. Menjadi hanya orang pendengar tapi tidak pelaku. Itu sebabnya dengar baik-baik. Acceleration in action is a battlefield. Pakai bahasa itu terus. Akselerasi dan bertindak adalah sebuah medan peperangan rohani. Itu sebabnya saudara dan saya perlu untuk bersama-sama terus bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Saudara, mari kita lihat sama-sama Daniel pasal yang ke-11. Daniel pasal 11. Daniel pasal 11 ayat 31
sampai 35. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Daniel pasal yang ke-11 ayat 31 sampai 35. Oke, sudah ketemu? Kalau sudah ketemu katakan yes. Oke, kita baca sama-sama Daniel pasal 11 ayat 31 sampai 35. 1, 2, dan 3. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit dan banyak orang akan bergabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya mereka dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Asar, saya minta tolong. Baik, firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah tema kita diambil dari hari ini adalah tetap kuat dan bertindak. Saudara dengar baik-baik. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi dengar, menariknya. Kitab Daniel 11, katakan sama-sama Daniel 11. Saya tidak akan membahasnya karena ini panjang. Tetapi ini akan kita ambil sebagian untuk menolong kita melihat tahun ini. Dengar, kitab Daniel 11 ini adalah sebuah kitab pewahyuan, mimpi, visi besar yang diberikan Tuhan melalui malaikat Gabriel kepada Daniel. Dan Daniel ini adalah seorang anak Tuhan yang diberikan karunia oleh Tuhan untuk mengerti apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dan Daniel pasal 11 ini adalah kunci dari semua kitab yang ada sebelumnya. Daniel 1, 2, 3, di Daniel pasal 11, 4, 5 ayat. Dan tahukah saudara, kitab Daniel pasal 11 ini ayat 1 sampai ayat 35 itu sudah digenapi sampai kedatangan Yesus. Dan ayat 36 sampai 45 itu terjadi sampai hari ini. Nah, menariknya, sewaktu ini terjadi ratusan tahun sebelum ini menjadi fakta, menjadi kenyataan, Tuhan sudah berbicara kepada Daniel. Saudara, singkat cerita, ada 2 buah kerajaan. Berapa kerajaan? 2. Kerajaan selatan dan kerajaan utara. Mereka ini berperang saling merebutkan kekuasaan. Dan ketika mereka berperang saling merebutkan kekuasaan, di antara utara dan selatan itu ada namanya Palestina yang adalah Israel pada waktu itu. Hari ini disebut Palestina. Adalah bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Dan ketika kedua kekuatan ini berperang, yang namanya bangsa Israel, umat pilihan Allah ini kena dampaknya. Saudara jujur, saudara boleh baca berbagai buku tafsiran, bahkan lihat pengajaran di YouTube, serial pengajarannya, bahkan ada filmnya. Ngeri nih Daniel pasal 11. Dan di dalam Daniel pasal 11 ini bahkan muncul indikasi tentang perang dunia ketiga. Benar saudara, kekuatan di sini menarik sekali. Di dalam Daniel pasal 11 ini muncul kekuatan bangsa-bangsa. Mulai dari kekuatannya Mesir, Persia, kita tahu semua sejarah kalau saudara belajar. Bahkan mengenai Yesus yang sebelum lahir, yang harus dia itu Maria dan Yusuf harus kembali ke kampung halamannya untuk disensus, itu ada dalam Daniel 11 ini. Gitu loh saudara. Oleh sebab itu ini menarik sekali. Dan di sana bagaimana di Daniel 11 ini semua dicatat
bagaimana kerajaan ini berperang dan sehingga akhirnya bangkit seorang raja yang tanda kutip dia ini akhirnya impact dari dua kekuatan ini dia melakukan sesuatu yang kejam bagi bangsa Israel, bagi umat pilihan Tuhan. Yaitu dia datang dan disitulah kejadian di mana sejarah yang namanya bait suci dihancurkan. Bait suci itu pernah dibuat patung Zeus di dalamnya dan tanda kutip dibuat penghinaan. Bahkan yang selama ini umat Israel bangsa pilihan Tuhan membuat tidak ada patung sesembahan di sana, hanya Allah. Dan raja yang jahat ini membuat patung Zeus ada di dalamnya. Dan selama ini bangsa Israel mempersembahkan domba yang tak bercacat, yang tidak bercela sebagai kurban kepada Allah. Raja ini sangat jahat mempersembahkan bahkan tanda kutip binatang yang haram di perjanjian lama yang disebut babi itu di dalam rumah Tuhan. Pokoknya kejadian ini, makanya dikatakan di ayat yang ke-31 itu tentaranya akan muncul, akan menajiskan tempat kudus. Dia ganti sembahannya, dia ganti Allah semesta alam, Yahweh Elohim itu dengan dewa-dewa Yunani. Dia ganti juga yang namanya korban sehari-hari itu dengan semua kenajisan. Dan itu saudara boleh lihat dalam sejarah bangsa-bangsa. Ini ada kisahnya, tertulis nama-namanya. Seorang ahli sejarah bernama Josephus menuliskan hal itu. Dan ini terjadi kronologis tahun-tahunnya, menarik. Itu sebabnya ketika beberapa waktu yang lalu ada seorang doktor yang adalah penatua kita, pemimpin kita di Bandung, dia mengupas kitab Daniel. Beliau pernah mengajak saya, Pak Agus mau nggak bersama-sama kita kupas kitab Daniel. Saya bilang, aduh saya belakangan ini kurang cukup waktu untuk membahas dalam, karena banyak perjalanan keluar kota. Lalu beliaulah yang membahas dan saudara dengar baik-baik. Itu sebabnya. Tetapi apa poinnya? Poinnya adalah begini, lihat apa yang terjadi. Dampak dari semua kejadian itu akan terus terjadi sampai hari ini. Yaitu bahwa umat Tuhan, sekali lagi umat Tuhan, ini akan terus mengalami yang namanya pemurnian, akan mengalami terus tekanan supaya benar bahwa umat Tuhan ini dipelihara oleh Tuhan. Terbukti. Dan juga supaya umat Tuhan ini mengalami pemurnian. Karena kalau kita tidak murni, kita tidak mengalami yang namanya pembersihan daripada Tuhan, maka kenajisan kotoran dunia ini akan menghampiri atau mencemari hidup kita. Dan dengan demikian ketika datang nanti di akhir zaman yang namanya antikris itu, di sini itu ada antikris, maka saudara dan saya yang sudah dimurnikan, kita tidak terbujuk olehnya. Karena itu yang terjadi. Gambaran daripada raja terakhir itu adalah Antichrist. Adalah antikris yang berusaha membinasakan umat Tuhan yang tidak percaya kepada ketuhanan Yesus. Saudara bisa baca itu mulai dari ayat 36 sampai habis, bahkan di Daniel pasal 12. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Mempersiapkan diri sesuai dengan tema gereja ini, yaitu bertindak. Makanya kita lihat sama-sama, dikatakan ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Saudara dengar baik-baik, orang-orang berlaku fasik terhadap perjanjian dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Ini menarik. Perjanjiannya perjanjian apa sih? Yang sudah dikupas tadi dari awal. Perjanjian Allah dan manusia. Makanya kata perjanjian di sini dibuat huruf besar. Yaitu perjanjian Allah dan manusia. Pada saat itu, pada waktu tekanan itu terjadi, orang-orang tanda kutip yang tidak kuat imannya, mereka lupa tentang pertolongan bahwa Allah semesta alam yang menjadi kekuatan yang menyelamatkan mereka. Mereka akhirnya berharap kepada Mesir, berharap kepada bangsa-bangsa lain. Mereka tidak berharap kepada Allah yang berjanji, engkau adalah biji mataku dan seluruh bumi ini engkaulah umat kepunyaanku. Saudara, mereka melupakan itu. Itu sebabnya dikatakan melupakan perjanjian. Ini bahaya sekali. Katakan bahaya sekali. Saudara bayangkan kalau orang lupa perjanjiannya. Di Indonesia seringkali seperti itu, waktu kampanye dia umbar banyak janji, betul? Sudah terpilih, dia lupa janjinya. Dia lupa janjinya. Nah, oleh sebab itu saudara dengar baik-baik. Tuhan punya janji pada kita.
Dan kita punya janji sama Tuhan. Dan dengar, kerjaan iblis di sini adalah membujuk dengan kata-kata licin. Katakan membujuk. Oke ya. Nah, saudara dengar baik-baik. Membujuk adalah senjata iblis sejak dari awal. Masih ingat bagaimana manusia pertama jatuh dalam dosa? Namanya siapa? Siapa yang dibujuk? Hawa. Dibujuk. Dibujuk pertama kali, saudara. Dengar baik-baik. Iblis tidak datang dalam rupa yang menakutkan, dalam rupa yang membuat akhirnya manusia itu berawas-awas dan melakukan pertentangan. Tidak. Tetapi iblis itu datang dengan bujukan, dengan kata-kata yang licin. Dia datang membujuk manusia itu. Nah, oleh sebab itu dengar baik-baik. Dibujuk dengan kata-kata. Itu sebabnya kalau saudara dan saya tidak punya firman dalam hidup saudara, maka apa yang terjadi? Perkataan si iblis, perkataan musuh itu akan menenggelamkan, menjatuhkan saudara. Itu sebabnya kita butuh firman Tuhan. Katakan, saya butuh firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang akan menolong saudara dan saya. Dibujuk dengan kata-kata yang licin. Itu sebabnya, dengar, bukan hanya manusia pertama yang diciptakan manusia yaitu Adam dan Hawa yang dibujuk. Tetapi manusia rohani yang pertama yaitu Yesus yang datang di muka bumi ini, itu juga dibujuk oleh iblis, dirayu. Kita tahu di Matius pasal 4, betul? Dengan apa dia berusaha membujuk Yesus? Dengan menggunakan apa? Firman Tuhan. Itu sebabnya dengar baik-baik. Dan bagaimana Yesus mulai menangkal bujukan kata-kata licin dari iblis? Dengan menggunakan apa? Firman Tuhan. Itu sebabnya kalau kita nggak punya perbendaharaan firman Tuhan, maka saudara tidak bisa melawan kata-kata licin, bujukan, rayuan daripada iblis. Itu sebabnya penting untuk membaca firman Tuhan, amin. Ini dulu sponsor sedikit. Saudara, di gereja ini kita membuat pembacaan Alkitab 4 pasal sehari bagi yang dewasa, 2 pasal sehari buat anak-anak. Saudara, menarik sekali kesaksian bagaimana suami istri diskusi apa yang dipelajari dan segala macam, dan juga anak-anak. Saya senang melihat San dan Kafa mereka baca Alkitab lalu mereka diskusi. Dan beberapa kali orang tua juga saya sarankan, saudara lihat apa yang didapatkan anak-anak saudara, baca. Kami kadang-kadang ketawa, ini Kafa memang mau jadi pengkhotbah di bahasanya gitu loh. Gini ya, masih kelas 5 SD dia buat kata-kata seperti itu gitu loh ya. Nah, saudara dengar baik-baik. Menarik sekali, firman Tuhan itu membentuk hati, membentuk pikiran kita. Itu sebabnya dengar, kalau tanpa firman kita akan mudah dibujuk, kita akan mudah dirayu dan kita akan jatuh. Kita akan mudah berkhianat. Makanya dikatakan di sini, ayat 32, belajarlah firman itu mempengaruhi semua kesaksian hidup kita supaya tidak menjadi orang fasik, tidak mudah dibujuk dengan kata-kata licin. Sehingga kita menjadi, ayat 32 selanjutnya, umat yang mengenal Allahnya. Sehingga kita menjadi umat yang mengenal Allah. Kalau kita umat mengenal Allahnya, kita akan tetap kuat dan akan bertindak. Semua orang mau kuat, semua orang mau bertindak. Ada di sini yang mau lemah? Tidak. Ada di sini yang mau pasif? Pasti tidak mau. Tapi dengar, iblis itu akan membuat kita untuk kita tidak bertindak dan membuat kita lemah. Dengan cara apa? Dibujuk dengan kata-kata licin. Itu sebabnya kata kuncinya supaya kita bisa mengalahkan bujukan rayuan daripada iblis adalah dengan mengenal Allahnya. Katakan mengenal Allah. Saudara, pengenalan akan Allah ini luar biasa. Karena tanpa pengenalan akan Allah, kita akan kacau saudara. Mari lihat sama-sama di Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Ini menarik sekali. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Mengapa kita perlu mengenal Allah? 1, 2, dan 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Lihat baik-baik. Mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Katakan sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh. Saudara tahu artinya sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh artinya apa? Ada sebuah kualitas, kuantitas. Ada sebuah usaha, effort yang dilakukan lebih dari rata-rata. Untuk mengenal Tuhan.
Saudara, pada zaman itu tidak ada yang mengenal Tuhan. Atau Tuhan hanya berbicara kepada para nabi. Maka bangsa itu berkata, udahlah kalau Tuhan bicara pada nabi silakan, kalau enggak udah. No. Tuhan bilang enggak. Mari, kalau engkau mencari, dikatakan lanjut, ia pasti muncul seperti apa? Seperti pencuri. Seperti apa? Fajar. Katakan sama-sama, seperti fajar. Dia akan muncul seperti fajar. Muncul seperti matahari. Saudara sudah pernah belum lihat matahari terbit? Belum ya? Saya berharap saudara punya waktu. Waktu kecil saya pergi ke sebuah gunung di kampung kami, namanya Gunung Simarjarunjung. Dari situ di ketinggian kami bisa melihat namanya matahari terbit. Sewaktu matahari itu mau terbit saudara, dari jauh gelap gitu loh ya, gelap. Dan tiba-tiba cahaya mulai terang, mulai seperti orange, dari jauh kelihatan. Mulai orange dari jauh gitu loh ya. Tapi di sini masih gelap, di sana itu jauh sekali kelihatan orange. Dan saudara, ketika dia mulai kelihatan di permukaan, itu keren sekali. Gitu seperti apa? Cahaya itu terus sampai ke tempat gunung di mana kami ada. Makanya salah satu doa saya adalah bahwa istri dan anak saya melihat matahari terbit. Bukan melihat matahari departemen store. Saudara dengar baik-baik. Ini menarik, dia akan muncul seperti fajar. Lalu dikatakan lagi, ia akan datang kepada kita seperti apa? Dengar, angkat kepala saudara. Ini menarik sekali. Kita baca dulu, seperti hujan pada akhir musim dan hanya mengairi bumi. Kalau engkau berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita nggak tahu. Mungkin bagaimana caranya mengenal Tuhan ini? Susah sekali, dengarlah baik-baik. Jangan pikirkan susahnya, pikirkan kerinduannya dulu, amin. Dan ketika saudara memiliki kerinduan untuk mengenal Allah, kita punya apa sekali lagi? Kerinduan, usaha. Sama-sama katakan kerinduan dan usaha. Sekali lagi kerinduan dan usaha. Saya tambah sedikit lagi. Saudara, kalau saudara sedang jatuh cinta dengan seseorang, saudara punya kerinduan untuk ketemu dia dan saudara punya usaha untuk ketemu dia. Betul? Saudara akan buat segala macam cara supaya nggak bisa lihat di orangnya, minimal lihat rumahnya. Tuhan apa maksudnya? Saya nggak gitu sih, tapi itu yang saya dengar dari banyak orang. Wih, gitu loh ya. Wah, katanya. Kalau rindu pengen ketemu, lihat fotonya sudah seperti bisa bicara sama fotonya. Kamu lagi apa? Saudara, betul, karena apa? Kerinduan untuk mengenal dan semuanya. Padahal ulang tahun namanya ulang tahun kan sekali setahun. Tapi karena kerinduan dan usaha dia kirim tiap bulan hadiah. Kenapa? Kan ulang tahunku sekali setahun. Iya dicicil, ini ulang bulan namanya. Tuhan Yesus. Karena apa? Ada kerinduan, ada usaha. Dengar baik-baik. Kalau kita buat kerinduan dan usaha kita mengenal Tuhan. Dengar, dari pihak Tuhan. Sama-sama bilang, dari pihak Tuhan. Dia muncul pertama seperti apa? Fajar, dengar baik-baik. Dia muncul seperti fajar yang dari kejauhan dia akan tanda kutip. Dengar, lihat ke depan ini. Dia akan membuat semua yang gelap di depanmu sampai kepadamu menjadi terang. Katakan amin. Keren ini, katakan sama-sama keren. Karena apa? Dia muncul semua yang gelap dari matahari sampai ke ujung kakimu dibuat menjadi terang. Bukankah itu yang dikatakan firman Tuhan di Mazmur pasal 119, firman itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Makanya pengenalan akan Tuhan itu melalui apa? Firman Tuhan. Dia muncul seperti apa? Fajar. Itu sebabnya bagi orang-orang yang mengenal Tuhan tidak ada kata kegelapan dalam hidupnya. Bahkan ketika dia lihat gelap pun Tuhan hadir di sana. Makanya Tuhan janji dalam lembah kelam aku apa? Hadir. Karena apa? Bagi orang yang mengenal Tuhan. Fajar. Yang kedua, dia pasti datang. Tadi muncul. Ini datang sebagai apa? Hujan. Katakan sama-sama, hujan. Saudara, yang pertama cahaya, yang kedua air. Dan hujan itu, saudara tahu apa yang terjadi? Ini menarik. Hujan pada akhir musim yang mengairi bumi.
Hujan akhir musim yang mengairi bumi itu adalah hujan yang diberikan Tuhan sebelum panen terjadi. Dengar baik-baik, kekeringan dalam hidupmu Tuhan bilang diselesaikan ketika kita mengenal Tuhan. Heish, katakan yes. Saudara, itu sebabnya dengar, mengapa warisan yang terbaik yang kita berikan kepada anak kita adalah Tuhan. Karena ini, kemanapun anakmu pergi, akan ada matahari yang adalah Tuhan bersama dengan dia. Kemanapun anakmu pergi, mungkin akan ada kelaparan, akan ada kekeringan di sana, tetapi Tuhan akan muncul seperti hujan bagi dia, mengairi hidup rumah tangga, pekerjaan, usahanya. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Hari Jumat kemarin saya sampaikan, saya merasakan di gereja ini satu kali kelak ada banyak anak-anak di sini akan pergi jauh meninggalkan orang tua, bukan karena jahat, tapi karena pendidikan, karena pekerjaan, bahkan karena pelayanan. Itu sebabnya tanam di hati mereka tentang warisan kita adalah Allah. Kemanapun pergi dia bergantung kepada Tuhan. Bukan pada orang tua, bukan pada uang, bukan pada jabatan. Saudara, karena apa? Pengenalan akan Tuhan ini yang membuat kita kuat. Katakan membuat kuat. Saudara dengar baik-baik. Membuat kuat. Karena kita tahu manusia terbatas. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Makanya saudara dengar baik-baik. Dari kita harus lakukan ini. Masalahnya adalah sewaktu kita ingin mengenal Tuhan itu, kita tanda kutip dibatasi oleh banyak hal. Makanya kalau kita pindah ke Yohanes di kitab Perjanjian Baru, Yohanes 14. Ini pernah kita bahas di gereja ini tentang Roh Kudus. Kita baca secara khusus ayat 17. Mulai dari 15, 16, 17. Oke. Yohanes 14, 15, 16, 17. Yohanes 14 ayat 15, 16 dan 17. Saya bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu apa? Roh kebenaran. Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi apa? Kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara dengar baik-baik. Mengapa dia menjanjikan ini? Karena sebelumnya di Yohanes pasal 10, Allah memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Dan kita adalah domba-dombanya. Dan dia bilang, domba-dombaku mengenal apa? Suaraku. Domba-domba mengenal suaraku. Saudara, ini menarik sekali. Dalam perumpamaan domba yang hilang. Sama-sama katakan domba yang hilang. Saya melihat di video hari-hari ini, saudara dengar baik-baik. Di daerah Palestina atau di daerah orang Yahudi di sana, tidak banyak lagi tempat penggembalaan domba. Why? Kenapa? Ada banyak faktor. Salah satunya soal musim dan susah menggembalakan domba. Sehingga banyak di antara mereka menggembalakan kambing. Karena kambing itu makan rumput sembarang. Tapi tahukah saudara, hari-hari ini sedang dikembalikan untuk mereka pelihara domba. Karena kambing ini beda cara makan rumputnya dengan domba. Betul, sampai saya lihat videonya. Kambing itu makan sembarang rumput, bukan hanya rumputnya, tapi sampai akarnya dia cabut. Makanya daerah Palestina itu mulai gersang. Karena kambing-kambing makan rumputnya sampai ke akarnya dicabut. Tapi domba hanya memakan rumput, tidak sampai ke akarnya. Keren itu domba, dia makan. Itu sebabnya yang namanya gembala domba, mereka pindah-pindah. Makan di sini, habis rumputnya di bagian atas. Bulan depan tumbuh lagi di sana, pergi ke situ lagi. Gitu loh. Itu yang dilakukan. Mengapa domba itu bisa hilang? Karena dia makan rumput itu dengan asik. Gitu loh. Sampai dia lupa yang namanya gembalanya. Dan dikatakan domba mengenal suara gembalanya. Saudara tahu? Katakan sama-sama, suara. Apa yang dilakukan iblis tadi di Daniel 11? Membujuk dengan kata-kata licin. Jadi lihat suara.
kata-kata licin, suaranya di telingamu. Domba-domba, saudara dan saya adalah domba kepunyaan Allah. Dia mau buat supaya bukan suara Tuhan yang saudara dengar, tapi suara hantu. Waktu kecil saya ada buat permainan. Kau bisa menyebut hantu kalau kau sebut Tuhan. Ah masa? Coba. Enggak, Tuhan dan hantu itu dua yang berbeda, yang sangat bertentangan. Coba. Tuhan. Itu Tuhan jadi ya hantu. Tergantung siapa yang kita tekankan. Saudara dengar baik-baik. Iblis ingin pendengaran kita bukan kepada Sang Gembala Agung, tetapi kepada iblis yang membujuk dengan kata-kata licin. Makanya diberikan apa? Roh kebenaran. Katakan sama-sama, roh kebenaran. Roh kebenaran inilah yang akan membuat kita mengenal Dia. Makanya saudara tahu apa yang terjadi? Kalau kita tidak bersekutu dengan roh Allah, dengan kebenaran ini, maka ini yang terjadi di kitab Roma 1. Ini yang terjadi, ada orang-orang yang berkata dia mengenal Allah, memuliakan Allah, tetapi hidupnya menjadi seteru Allah. Ini menjijikkan. Ini hal-hal yang terjadi. Yuk sama-sama lihat Roma pasal 1 ayat 21. Dan ini fakta yang harus hari ini kita jawab. Gereja enggak boleh terjebak dalam suasana ini. Kita harus bongkar supaya ini tidak menguasai hidup kita. Kita harus kembali kepada kemurnian firman dan pengenalan Allah. Roma 1 ayat 21 dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya apa? Pikiran mereka, apa dikatakan? Menjadi sia-sia. Dan hati mereka menjadi apa? Yang bodoh menjadi apa? Gelap. Lihat saudara, dengar baik-baik. Ada orang dia bilang mengenal Allah, tetapi dia tidak memuliakan Tuhan. Hatinya bodoh, pikirannya gelap. Bukankah ini yang terjadi hari-hari ini? Bagaimana di gereja dimenikahkan sesama jenis? Bagaimana gereja mengadopsi yang namanya LGBT? Bagaimana ada gereja-gereja hari ini mengadopsi yang namanya seks bebas. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, di gereja ini kita terima orang transgender, kita terima. Tapi kita tidak buat kamar mandi khusus untuk dia. Kita terima dia untuk kita layani, untuk dikembalikan kepada kebenaran, katakan amin. Kita terima orang seperti ini di gereja ini, untuk dikembalikan kepada kebenaran. Jangan buang orang seperti ini. Orang seperti ini butuh Tuhan, butuh pengenalan akan Allah, butuh dikembalikan kepada kebenaran Tuhan. Kita bersyukur kemarin Donald Trump diangkat menjadi Presiden Amerika Serikat dan salah satu keputusan fenomenal yang dia buat adalah dikatakan pemerintahan Amerika Serikat mulai dari hari ini hanya mengakui dua jenis kelamin, yaitu apa? Pria dan wanita. Pemerintahan kami, dan langsung Facebook mengganti di dalam semua laman mereka, jenis kelamin hanya ada dua, pria dan wanita. Tidak ada lagi transgender. Saudara dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kita butuh, karena seperti itu. Saya sudah pernah sampaikan kepada saudara waktu saya pergi ke gereja di Amerika. Saya kaget ketika di gereja itu ada sebuah tanda pita besar. Saya tanya, itu pita apa? Apa kalau kami di Indonesia pita seperti itu ada di tanggal 1 Desember, hari AIDS sedunia. Begitu kan ya? Oh no Agus, di gereja yang ada pita seperti itu artinya apa? Pesternya di situ atau gereja itu menerima pernikahan sesama jenis. Hei, saya bilang aduh. Saudara dengar baik-baik. Ini dikatakan jangan sampai, katakan jangan sampai. Kita menjadi orang-orang yang berkata aku mengenal Tuhan. Inilah yang dikatakan di kitab Matius, ditolak oleh Tuhan. Makanya pengenalan kita harus benar tentang Tuhan. Nah, saudara dengar baik-baik. Tentang pengenalan akan Tuhan ini tidak mudah, katakan tidak mudah. Makanya Paulus mendoakan jemaat Efesus di kitab Efesus pasal 1. Ini doa yang kita bisa doakan di dalam hidup kita. Oke. Nanti saya akan ada waktunya untuk merilis pokok doa Kolose, doa Efesus supaya saudara pakai di rumah saudara. Ini doa buat jemaat di Kolose yang sungguh luar biasa. Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Lihat ini ya. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 17. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. 17 sama-sama 1 2 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya apa? Ia memberikan kepadamu apa?
roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Mengenal dia dengan benar. Mengenal dia dengan benar. Coba lihat saudara, diminta ada roh pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Nah, saudara dengar baik-baik. Roh pengenalan akan Tuhan ini membuat kita akan menjadi kuat dengan kekuatan Allah. Tetapi tidak hanya kuat, itu akan membuat kita apa? Bertindak. Sama-sama katakan, bertindak. Mengapa kita perlu bertindak? Karena Allah kita ini adalah Allah yang tanda kutip, Allah yang bertindak bagi umatnya. Kita katakan kita adalah umat pilihan Allah, berarti kita harus copy paste tentang kehidupan Allah. Satu kali ketika bangsa Israel dibuang ke pembuangan dan apa yang terjadi, Allah datang kepada mereka untuk membebaskan mereka. Di dalam kitab Yesaya bagaimana Allah memperkenalkan dirinya dan mereka berdoa berseru tentang siapa Allah itu. Saudara boleh lihat di Yesaya pasal 64 dan ini sangat keren sehingga ini membuat bangsa itu dan sampai kepada kita untuk sadar bahwa Allah yang kita sembah ini adalah bukan Allah yang mati. Lihat Yesaya 64. Saya bahkan sarankan saudara untuk menghafal Yesaya 64 ini sebagai salah satu ayat hafalan yang saudara bisa simpan di memori, di kotak saudara. Supaya ketika ada iblis atau ada bujuk rayuan daripada si jahat, engkau bisa tangkal. Yesaya 64 ayat 4. Coba sama-sama, yuk kita baca. 1, 2, dan 3. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Amin. Gitu loh. Jadi ketika orang bilang apa? Tidak akan ada pengharapan bagimu. Tuhanmu sudah mati. Saudara masih ingat bagaimana dalam pemerintahan Yosia, bagaimana ketika bangsa-bangsa datang mau menghancurkan mereka, dia bilang apa? Tuhanmu sudah mati. Dia bilang tidak. Bagaimana bangsa Israel ketika dalam zaman Esther, ketika mereka orang-orang Yahudi mau dibunuh, apa yang terjadi? Mereka berseru dan ada pengharapan, tidak ada pertolongan bagi orang-orang Yahudi. Tidak, Mordekai bilang sama Esther, dengar, Tuhan akan menolong kita. Saudara lihat apa yang terjadi, bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak menyembah patung yang dibuat oleh raja itu. Dan mereka dimasukkan kemana? Dapur perapian. Di dalam dapur perapian itu Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini, ya Tuanku Raja, ketahuilah bahwa akan ada pertolongan dari Allah yang maha tinggi bagi kami. Sekalipun dia tidak menolong, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku buat. Tetapi kita lihat sama-sama, Tuhan tidak tinggal diam. Ada 3 orang dimasukkan dalam dapur perapian. Mereka semua melihatnya. Dan tiba-tiba ada orang yang keempat. Katakan ada orang yang keempat. Dan orang yang keempat ini masuk ke dalam dapur perapian. Apinya menyala, tetapi dia bersinar lebih terang daripada api itu. Dia melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan sampai mereka keluar dari dapur perapian itu, semua orang mencium. Bajunya tidak terbakar dan tidak ada bau asap sama sekali. Karena apa? Kita punya Allah yang bertindak, katakan amin. Nah kalau Tuhan sudah buktikan itu, percaya hari ini juga dia bisa. Dia bukan Allah yang diam. Dia bukan Allah yang berpangku tangan dan berkata, terus bikin apa? No. Dia bukan Allah yang diam. Dia punya telinga bisa mendengar. Dia punya mata bisa melihat. Dia bisa punya tangan dan dia bisa memeluk. Dia Allah yang pernah menjadi manusia dan merasakan penderitaan saudara dan saya. Dia Tuhan itu. Saudara, satu kali saya bilang sama istri saya. Saya bilang, banyak hal hebat kita alami dalam hidup. Tetapi bagaimana dengan anak-anak kita? Istri saya lebih dahulu mengenal Tuhan dibanding saya karena dalam keluarga mereka diajar kepada Tuhan. Bagaimana harus berlutut berdoa untuk minta segala sesuatunya. Betul. Tuhan pasti bertindak. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti. Saudara dengar baik-baik, kalau dia Allah yang menunjukkan bahwa dirinya bertindak, maka kita harus mengikuti dia. Makanya saudara lihat, pertama kali bangsa Israel dibawa dari Mesir dan mulai masuk ke tanah perjanjian di kitab Yosua, lihat bagaimana kita bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Yosua pasal 1, lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yosua pasal 1, ayat 6, 7, dan 8. Lihat begini dikatakan.
kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7. Hanya, sama-sama yuk, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah apa? Hati-hati. Lihat, bertindak jangan sembarangan, tapi apa? Hati-hati. Ada batasannya, yaitu apa? Sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah apa? Menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8, sama-sama. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau apa? Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Berhasil, dan engkau akan apa? Beruntung. Saudara, ini menarik. Kemarin waktu doa hari Jumat, saya pernah mendengar perkataan ini sebelumnya, dan di dalam doa saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan menjelaskan ini, dan waktu hari Jumat kemarin itu muncul di hati saya, yaitu Tuhan ingatkan, waktu bangsa Israel ada di Mesir, mereka diperbudak sebagai hamba, sebagai budak. Sama sebelum kita mengenal Tuhan, kita diperbudak oleh dosa, kita menjadi hamba dosa. Tapi setelah itu Tuhan mengirim Musa dan membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Sama, Allah mengeluarkan bangsa itu dari Mesir dan menyebut mereka menjadi anakku, menjadi milik kepunyaanku. Sama, Allah mengirimkan dirinya sendiri dalam rupa Yesus untuk menyelamatkan saudara dan saya dari apa? Dari dosa, sehingga kita menjadi anak Allah. Tapi waktu masuk ke tanah perjanjian, ini menarik. Tuhan ubah identitas mereka. Yang pertama hamba, yang kedua menjadi anak. Waktu mau masuk ke tanah perjanjian, Tuhan ubah identitas mereka menjadi apa? Prajurit, pasukan daripada Tuhan. Karena enggak cukup hanya sebagai hamba, enggak cukup sebagai anak. Engkau harus jadi prajurit untuk menaklukkan tanah Kanaan. Dan saya merasakan atmosfer itu dalam hidup saya. Jemaat ini waktu hari Jumat kemarin kita berdoa, akan dibawa Tuhan menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan. Katakan amin. Untuk menaklukkan tanah perjanjian, menaklukkan yang namanya kampusmu, sekolahmu, tempatmu bekerja. Engkau menjadi seorang prajurit yang mewarisi janji Tuhan di sana. Harus dilatih sampai ke sana. Nah, saya bilang Tuhan, hari Jumat kemarin makanya kami rilis, kami berdoa dalam nama Yesus terjadilah supaya jemaat ini dibentuk, dilatih menjadi prajurit-prajurit daripada Tuhan. Katakan amin. Saudara, di tengah kita ada prajurit Pak Rusmin. Dari bodinya saja udah ketahuan dia prajurit. Nah, ya, kita tahu sama-sama. Nah, oleh sebab itu, dengar baik-baik, katakan sama-sama, dibentuk. Dan selanjutnya firman Tuhan ini berkata, kita bertindak, apapun action kita harus berhati-hati sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kalau tidak, kita akan jatuh dalam dosa. Tapi tahukah saudara, iblis itu punya cara yang membuat kita tidak bertindak. Ini 2 firman terakhir. Yesaya 1 ayat 18. Dan saya tadi sudah buka di awal tentang yang namanya istri Lot. Saudara tahu siapa nama istri Lot? Ibu Lot. Yuk sama-sama lihat Yesaya 1. Yesaya 1 ayat 18. Yuk sama-sama baca Yesaya 1 ayat 18. 1, 2, dan 3. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Berperkara maksudnya ini bertindak ya, berfirman Tuhan. Lanjut. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan, ya lihat, ayo berperkara. Tapi kan saya masih berdosa. Tuhan bilang ayo. 19 lanjut. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Kalau dengar Tuhan. Yes. Jadi gini Bapak Ibu Saudara. Bukan gini.
Bukan kita sudah sempurna baru kita dipakai Tuhan, no. Tapi dalam proses perjalanan kita dipakai Tuhan, kita disempurnakan Tuhan juga. Amin. Disempurnakan. Beri diri kita untuk berperkara, dilatih, disempurnakan oleh Tuhan. Itu sebabnya dari tadi firman itu menjadi guidance, menjadi manual book kita. Karena begini, ini ayat terakhir, sama-sama lihat 1 Korintus pasal dia ke oleh 1 Korintus 12. Ini ayat terakhir, yuk sama-sama lihat. Supaya kita tidak terjebak dengan ini, tetapi bertindak benar. 1 Korintus 12. Oke. Ayat 1 dan 2. 1 Korintus 12 ayat 1 dan 2. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ayat 2. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah. Katakan, belum mengenal Allah. Apa yang terjadi? Sama-sama lihat. Kamu tanpa berpikir ditarik kepada apa? Berhala-berhala yang bisu. Ditarik kepada kesia-siaan. Saudara dengar baik-baik. Ini dia. Jadi kalau kita tidak memiliki pengenalan akan Allah, maka kita akan ditarik kepada berhala yang sia-sia, yang bisu, yang tidak bisa bertindak. Sehingga kita menjadi pasif, menjadi mati. Itu yang dikatakan oleh kitab Mazmur. Kita akan menjadi sama dengan yang kita sembah. Kalau kita menyembah Allah yang pasif, yang mati, yang bisu, maka kita juga akan mati dan diam dan bisu. Tapi kalau kita menyembah Allah yang hidup, maka kita juga akan bertindak. Itu sebabnya hari ini yang diberikan panduan untuk kita bisa sampai ke sana adalah dengan firman Tuhan. Kebenaran itu yang menolong kita. Sehingga apa yang terjadi? Apapun dosaku, yes, aku berdosa. Aku belum sempurna, aku belum tahu segalanya. Tapi aku berserah kepada Tuhan. Dia berperkara bagiku, dia membersihkan aku sehingga aku menjadi suci seperti di kitab Yesaya tadi itu. Dosaku walau merah, apa dikatakan tadi? Dikatakan firman Tuhan. Walau dosaku merah seperti apa? Kirmizi akan putih seperti apa? Salju. Jadi dengar baik-baik. Waktu iblis bilang begini, ayo. Oh nggak ada orangnya. Kamu PA-kan si Anu ya? Aduh bang, aku nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Aku masih berdosa. Jadi sampai kapan kamu berdosa? Ayo kamu pimpin doa ya, enggak bisa bang, enggak bisa. Dengar baik-baik, ini kerjaan iblis. Dia akan bisikkan kata-kata ke telinga saudara. Betul kau tidak bisa, memang aku tahu dosamu. Alah sok suci. Betul, saudara dengar baik-baik. Dia akan terus bicara, dia akan membujuk dengan kata-kata yang licin. Enggak usah, lihat yang si Anu juga belum mempeakan. Lihat yang si Anu juga belum. Karena dia akan buat semua kepalsuan. Ayo buka persekutuan di sini. Kita buka persekutuan. Yes, kita buka persekutuan. Tapi apa yang terjadi? Hati-hati. Di kota kita dan di bangsa ini ada persekutuan-persekutuan yang tidak dibawa kepada Tuhan, tapi dibawa kepada diri si pemimpin persekutuan. Hati-hati. Ada sebuah aliran yang sedang berkembang di bangsa ini. Saya nggak usah sebut, saudara bisa lihat itu. Dan aliran itu membuat manusia menjadi Tuhannya. Bahaya ini. Dan itu berkembang. Saudara dengar baik-baik, iblis akan buat seperti itu. Dia bisikkan, kalau engkau makan buah itu, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Padahal dari awal sudah Allah bilang, kita menjadikan manusia sama seperti diri kita. Sejak dari awal manusia itu sudah tahu bahwa dia sama seperti Allah. Matamu akan terbuka. Mataku kan selama ini sipit, berarti akan blok Tuhan. Bukan. Matamu akan terbuka. Wah, dengar baik-baik. Kita butuh firman. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi panduan supaya kita tidak ditarik kepada hal-hal yang palsu. Kepada Tuhan-Tuhan yang palsu. Firman Tuhan inilah yang membuat kita bisa bertindak dengan tepat. Tidak salah. Firman Tuhan inilah yang menjadi guidance. Tuhan, aku lakukan ini.
Dan firman Tuhan ini menjadi penolong. Dengar baik-baik. Ada banyak orang di Alkitab ini dipakai Tuhan belum siap. Musa belum siap. Siapa lagi? Gideon belum siap. Daud belum siap. Yusuf belum siap. Hampir semua orang belum siap di dalam firman Tuhan. Tetapi mereka tahu bahwa mereka harus bertindak dalam rencana Allah. Sambil mereka dipanggil Tuhan, mereka diperlengkapi, dipersiapkan Tuhan. Dan mereka kadang salah dan mereka bertobat, dikembalikan Tuhan kepada jalan benar. Mereka bertindak sehingga ujungnya memuliakan Tuhan. Ini yang terakhir, saudara, dengar baik-baik. Saya punya dialog dengan Tuhan seperti ini. Tuhan, kalau Engkau yang memilih, pasti semuanya benar, pasti semuanya oke. Tapi dengar baik-baik, kadang-kadang sekalipun Tuhan pilih, kita masih bisa tetap salah. Why? Supaya kita tahu kita butuh Tuhan. Supaya kita tahu aku gak bisa dengan kecerdasanku. Aku gak bisa dengan pengalamanku. Aku gak bisa dengan trainingku. Aku tetap butuh Tuhan. Kenapa kita diizinkan gagal? Kenapa diizinkan sesuatu tertutup depan mata kita? Kenapa diizinkan doa tidak dijawab? Supaya saudara dan saya tidak menjadi Tuhan. Kadang-kadang kalau kita bisa semuanya, kita bisa jadi Tuhan. Bukankah itu perkataan Yusuf kepada adik-adiknya? Waktu bapaknya mati. Dia bilang, Tuhankah aku? Aku tidak akan menjadi Tuhan bagimu. Padahal Yusuf itu punya segalanya. Dia bilang tidak, Tuhan tetap Tuhan. Jangan pernah ambil posisinya Tuhan. Kita gak akan bisa. Bilang kiri kanan, jangan ambil posisi Tuhan, gak bisa kita. Gak bisa kita, gak bisa. Saya tutup. Kita akan berdoa bersama-sama. Supaya Efesus 1, tadi kitab Efesus 1 ayat 17 itu diberikan kepada kita. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dengan demikian kita akan tetap kuat. Katakan tetap kuat. Sekali lagi tetap kuat. Katakan kiri kananmu tetap kuat. Karena dengar baik-baik, ini peperangan rohani. Iblis bisa menjatuhkan seorang percaya kapanpun dimanapun. Itu sebabnya kita butuh untuk kuat. Dan kita butuh untuk bertindak dengan benar. Tidak salah. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dari firman Tuhan ini mari Bapak Ibu Saudara berdoalah, minta sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, berikan aku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau Tuhan. Supaya kata-kata licin dari musuh tidak menjatuhkan aku. Membuat aku tidak murtad terhadap perjanjian-Mu. Tuhan tolong aku. Minta sama Tuhan supaya Dia menguatkan saudara. Karena Dia Allah yang bertindak bagi saudara dan saya.